Oke, baik. Kita mulai saja, teman-teman. Jadi ada 13 mahasiswa yang sementara ini hadir. Sebelumnya suara saya terdengar? Boleh minta Terdengar, feedback? Pak. Terdengar ya? Oke, baik. Dengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam tutorial webinar kedua yang seharusnya dilaksanakan di hari Sabtu kemarin. Tapi karena ada uzur syar'i, saya dan keluarga sedang dalam keadaan berduka sehingga pelaksanaannya kami mundurkan di hari Minggu. Tidak mengurangi semangat rekan-rekan dalam beraktivitas. Kita tetap melaksanakan webinar di tengah-tengah kesibukan yang rekan-rekan laksanakan. Baik, kita langsung saja pada topik materi webinar hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya teman-teman ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah Ya, sehat. Pak. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat ya. Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa sehat selalu teman-teman. Khususnya di dalam proses teman-teman melaksanakan kegiatan perkuliahan. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di grup ya, bahwa webinar ini akan menjadi sarana dan fasilitas teman-teman untuk mempersiapkan teman-teman dalam pengerjaan tugas. Webinar yang pertama kemarin itu sudah dilaksanakan, itu untuk tugas ke-1. Kalau webinar ini untuk memfasilitasi teman-teman dalam memperdalam kembali pemahaman teman-teman dalam proses nanti mengerjakan tugas yang kedua, seperti itu. Nah, saya harap teman-teman ini sudah tahu semua ya tugas yang kedua itu apa. Kemudian nanti saya akan memaparkan materi, begitu ya. Kemudian nanti kita akan saling diskusi tanya jawab seperti itu. Seperti biasa, seperti minggu kemarin. Oke ya. Saya izin share screen langsung saja ya. Oke, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kalian ya, karena di hari ini kita melaksanakan webinar yang kedua. Tentu di dalam pelaksanaan webinar ini, teman-teman sangat kami harapkan untuk aktif bertanya dan juga memahami sepenuhnya apa-apa saja nanti yang akan menjadi tugas dan instruksi dari kami, sehingga teman-teman tidak miskonsepsi, tidak miskomunikasi dalam penyelesaian tugasnya. Langsung saja. Nah, di dalam kegiatan webinar yang kedua ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa webinar ini menjadi sarana dan fasilitas dari universitas untuk untuk memfasilitasi teman-teman dalam memperdalam pemahaman teman-teman terkait dengan penyelesaian tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu adalah terkait dengan praktek mengajar. Jadi setelah tugas yang pertama kemarin, teman-teman itu diarahkan ya, diinstruksikan untuk membuat dua rencana pelaksanaan pembelajaran, 2 RPP atau modul ajar, pembelajaran tematik. Kemudian di tugas yang kedua ini teman-teman akan praktek mengajar gitu ya. Praktek mengajar. Nah, praktek mengajar ini ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah ada mahasiswa, yaitu rekan-rekan sekalian ini adalah mahasiswa. Kemudian ada tutor, ini saya tutornya. Kemudian ada kepala sekolah, guru pamong maupun rekan sejawat. Nah, ketiga unsur ini saling mensupport sehingga pelaksanaan tugas yang kedua itu semaksimal mungkin dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal. Ya, nanti mahasiswa dengan tutor
mahasiswa, dengan kepala sekolah, dengan guru pamong, dan rekan sejawat. Nanti secara teknis akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Kemudian setelah tadi pihak yang terlibat, sekarang dokumen. Dokumen apa saja kira-kira yang harus ada di dalam pelaksanaan praktek mengajar teman-teman? Ada yang masuk ini. Bentar, saya stop sini. Ada yang masuk. Oke, saya ulangi kembali. Jadi, dokumen apa saja yang harus teman-teman siapkan untuk mempersiapkan penyelesaian tugas yang kedua? Yang pertama tentunya ya RPP atau modul ajar pembelajaran tematik. Ini sudah teman-teman kerjakan dan sudah teman-teman selesaikan di tugas yang pertama kemarin. Yang kedua adalah alat penilaian kemampuan guru, APKG 1. Kemudian juga ada APKG 2. Dan yang ketiga adalah ada lembar refleksi. Pada APKG 1, 2, dan lembar refleksi, silakan teman-teman dapat melihat bahan ajar ya, bahan ajar yang ada di RBV, ruang baca virtual, yang linknya sudah saya share di minggu yang kemarin. Silakan teman-teman dapat mengakses untuk melihat contoh atau format dari APKG 1, 2, dan lembar refleksi seperti apa. Kemudian teman-teman bikin duplikat, membuat untuk menjadi dokumen pendukung teman-teman dalam proses praktek mengajar di kelas seperti itu. Misalkan teman-teman kesulitan dalam mengakses bahan ajarnya di RBV, silakan teman-teman juga sudah bisa melihat hasil screenshot yang saya kirim di grup minggu kemarin. Itu sudah saya share, sudah saya screenshot. Silakan teman-teman cari gambar yang ada keterangan APKG 1, APKG 2 dan lembar refleksi. Nah, itu kan kami belum punya filenya, sehingga teman-teman harus menduplikat begitu ya. Menduplikat itu apa ya? Mencontoh, membuat kemudian mencontoh yang ada di modul, yang ada di bahan ajar seperti itu. Gitu ya. Nah, ini nanti alat penilaian ini dan lembar refleksi akan menjadi dokumen penting untuk mendukung praktek mengajar rekan-rekan semua. Jadi harus wajib ada ini. RPP, APKG 1 dan 2 serta lembar refleksi. Nanti alat penilaian kemampuan guru ini akan difungsikan seperti apa? Akan saya sampaikan nanti setelah ini. Nah, kemudian teknis pengerjaan tugasnya. Itu yang pertama adalah nanti mahasiswa itu membuat video praktek mengajar berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat pada tugas 1. Nah, teman-teman kan sudah bikin semua, sudah menyelesaikan tugas 1 yaitu RPP dan modul ajar, maka diambil satu di antara dua tersebut digunakan sebagai acuan atau pedoman rekan-rekan dalam praktek mengajar seperti itu. Yang kedua, mahasiswa nanti dengan bantuan teman sejawat ya boleh membuat video praktek mengajar di kelas atau sekolah dengan durasi 15 menit. Nah, di sini ada keterangan di kelas atau sekolah. Ini bagi teman-teman yang sudah memiliki sekolah atau sudah berprofesi sebagai guru, maka bisa dilaksanakan di sekolahnya. Bagi teman-teman yang belum mengajar atau belum punya sekolah begitu, silakan mencari sekolah yang ada di daerah teman-teman sendiri. Nanti silakan minta izin untuk melaksanakan praktek mengajar dan video.
Selanjutnya, video praktek mengajar yang dibuat itu nanti dalam proses syutingnya atau pengambilan videonya itu menggunakan mode landscape ya teman-teman. Jadi bukan portrait ya, landscape, agar nanti teman-teman bisa upload nanti videonya di YouTube mungkin sebagai arsip teman-teman, atau juga nanti ketika pengumpulan tugas di sesi 5 ya, kalau salah itu dalam bentuk link, maka teman-teman memudahkan teman-teman dalam penguploadan di YouTube-nya. Mohon maaf Kak Mei Yuli, kayaknya mic-nya ini sedang diaktifkan, mau tanya mungkin barangkali. Ya, makasih. Oke, selanjutnya, kemudian teman sejawat yang teman-teman pilih di sekolah itu akan menjadi penilai, baik itu RPP dan praktek mengajar teman-teman menggunakan dokumen APKG 1, APKG 2, dan lembar refleksi yang telah ditentukan. Jadi nanti yang menilai bukan tutor, tapi teman sejawat, rekan-rekan semua. Gitu ya. Jadi teman sejawat itu fungsinya adalah untuk membantu teman-teman dalam proses syuting video, dan kedua adalah sebagai expert judgment-nya atau validasi ahlinya ya, orang ahli yang akan menilai RPP dan juga menilai praktek mengajar teman-teman semua. Gitu. Setelah itu, lah ini apa saja nanti yang akan diupload di sistem sebagai sebagai tugas kedua teman-teman. Yang diupload adalah, yang jelas adalah video praktek mengajarnya. Itu diupload. Kemudian ada dokumen APKG 1 yang sudah dinilai oleh teman sejawat, itu juga diupload. APKG 2 diupload, dan juga ada lembar refleksi yang akan diupload. Jadi ada 4 komponen yang harus diupload oleh teman-teman dalam penyelesaian tugas yang kedua ini di sesi 5 tentunya. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan memberikan tips and trick tentang membuat video praktek mengajar selama 15 menit. Sebelum itu, sebelum saya lanjut begitu ya, saya mempersilahkan teman-teman dari apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi seperti itu. Saya berikan waktu jika memang ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Silakan, saya beri waktu. Sudah ya? Oke, kalau sudah memang tidak ada yang harus dikonfirmasi dari apa yang saya sampaikan, maka saya lanjut untuk tips and trick membuat video praktek mengajar 15 menit. Pak Dewoto, Pak, Ya, mohon maaf silakan. Pak, tadi yang slide sebelumnya apa Pak? Ya. Ini. Oke, sebelumnya lagi Pak, maaf. Oke, izin saya screenshot dulu ya Pak. Oh, boleh, silakan. Oke, baik, makasih Pak. Oke, Mas Dimas. Silakan, jika memang sudah tidak ada, saya lanjut ya. Oke, baik. Oke, tips and trick membuat video praktek mengajar. Tentunya waktu 15 menit ini bukanlah waktu ideal teman-teman dalam mengajar ya. Idealnya mengajar itu kan minimal 1 JP ya. 1 JP itu aja 35 menit begitu ya. 15 menit ini waktu yang sangat singkat bagi teman-teman untuk untuk mempraktekkan RPP yang sudah dibuat teman-teman. Maka butuh yang namanya manajemen waktu begitu ya. Ada yang namanya manajemen waktu, di mana teman-teman harus paham dan harus punya timekeeper begitu ya, harus punya acuan waktu. Kalau tidak seperti itu, maka sudah saya pastikan bahwa praktek mengajarnya akan tidak efektif dan tidak efisien seperti itu. Maka butuh yang namanya manajemen waktu sekali lagi. Maka manajemen waktu itu berkaitan dengan tips and trick ya. Ada triknya teman-teman. Saya coba jabarkan triknya itu seperti apa, seperti ini. Teman-teman, dalam pembelajaran tematik yang ada di kurikulum Merdeka ini, saya menamainya menjadi pembelajaran tematik mendalam ya. Jadi pembelajaran tematik mendalam. Kenapa kok namanya pembelajaran tematik mendalam? Karena
saat ini kurikulum Merdeka sangat sangat merekomendasikan pembelajarannya itu dilaksanakan secara mendalam atau deep learning begitu ya. Pasti teman-teman tidak asing dengan kata-kata itu, sangat familiar dengan kata-kata deep learning begitu ya. Maka meskipun pembelajarannya tematik, harus kita buat pembelajaran tematik itu seperti pembelajaran yang mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu teman-teman pembelajaran mendalam itu mengharapkan ada pengalaman belajar yang hadir dalam diri siswa. Nah, pengalaman belajar itu ada 3. Ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, harapannya pembelajaran mendalam itu siswa memiliki pengalaman belajar yang ketiga ini, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Coba memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini kita breakdown menjadi 15 menit. Nah, kira-kira seperti apa? Oke, saya ambil contoh, saya sedikit memberikan contoh jika saya menjadi mahasiswa begitu ya. Dengan rancangan RPP saya, sebagai contoh temanya saya mengambil sampahku tanggung jawabku. Nah, seperti ini. Kemudian, ini jaring-jaring tema saya. Jadi sampahku tanggung jawabku mengambil 3 mata pelajaran yaitu IPAS, Seni, dan Bahasa Indonesia. IPAS itu lebih pada nanti mengambil topik tentang dampak perilaku konsumtif begitu ya. Kemudian seni itu membuat karya mind mapping yang menarik. Kemudian bahasa Indonesia itu presentasi efektif seperti itu. Nah, kemudian jika saya diharuskan untuk membuat video praktek mengajar, tentunya saya akan berupaya sebisa mungkin 15 menit waktu yang diberikan itu saya manfaatkan agar pembelajarannya dapat terlaksana semua. Caranya dengan seperti apa? Caranya adalah 5 menit yang pertama. Nah, 5 menit pertama ini kita gunakan untuk proses memahami. Jadi seperti tadi, jadi saya kembali lagi ya pada 3 aspek ini. Ini akan menjadi hal yang sangat penting, yaitu siswa harus punya pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Maka 5 menit yang pertama saya gunakan untuk proses memahami. Bagaimana cara murid memahami budaya konsumtif? Kira-kira ada nggak cara yang bisa digunakan oleh guru dalam mengajarkan atau memahamkan siswa tentang apa sih budaya konsumtif itu, seperti itu. Siapa yang mau menjawab, kita diskusi boleh, tidak melulu saya yang ceramah seperti itu. Ada yang mau berpartisipasi? Kira-kira kalau ada waktu 5 menit, teman-teman disuruh untuk memahamkan siswa tentang budaya konsumtif, apa yang teman-teman lakukan? Boleh memberikan ide gitu ya. Kira-kira waktu cuma 5 menit, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk memahamkan siswa tentang budaya konsumtif? Saya berikan pemantik 1 ya. Nih. Maka saya akan memberikan video pembelajaran seperti itu ya. Video pembelajaran tentang budaya konsumtif yang ada mungkin di negara Indonesia atau mungkin di luar negeri atau mungkin di daerah tempat tinggalnya seperti itu. Apa sih budaya konsumtif itu? Selain menonton video, kira-kira apa yang bisa diberikan yang dilakukan oleh guru untuk memahamkan kepada siswa tentang budaya konsumtif? Selain menonton video, apalagi kira-kira? Aktivitas kelas mungkin Pak. Ya, mana Mbak? Nih, Kak Mei, aktivitas kelas. Aktivitas kelas, iya Pak. Ya, oke ya. Nah, bisa dengan tanya jawab pertanyaan pemantik seperti itu ya. Aktivitas tadi benar yang disampaikan oleh Kak Mei. Diberikan aktivitas. Aktivitasnya apa? Berupa pertanyaan atau tanya jawab antara guru dengan siswa gitu ya. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memantik siswa untuk berpikir kritis gitu ya. Seperti contoh, kenapa sih kok
di Indonesia itu sangat ketergantungan dengan plastik seperti itu ya. Mungkin ya kan itu menjadi pertanyaan pemantik bagi siswa untuk berpikir kritis seperti itu. Oke, terima kasih Kak Mi. Silakan yang lainnya mungkin mau memberikan ide selain aktivitas tanya jawab tadi yang disampaikan oleh Kak Mi. Setelah menonton video ada proses tanya jawab. Dan apa lagi? Ya, membaca buku ya. Jadi anak-anak diperbolehkan membaca buku teman-teman. Jadi silakan guru-guru ini sangat boleh sekali untuk memberikan stimulus berupa buku bacaan atau buku bacaan online seperti itu ya, atau artikel-artikel kepada siswa untuk memahamkan kepada siswa tentang adanya budaya konsumtif. Selain itu apa? Ceramah begitu ya. Boleh ceramah dari guru memberikan menyampaikan informasi berupa tentang budaya konsumtif itu seperti apa dengan modalitas ceramah itu boleh. Nah, ini 5 menit yang pertama tadi. Gimana caranya kita memahamkan kepada murid tentang budaya konsumtif itu. Nah, habis nih 5 menit yang pertama sudah habis, maka waktunya tinggal 10 menit. Maka ada yang namanya 5 menit yang kedua, yaitu mengaplikasi. Nah, setelah anak-anak paham tentang apa itu budaya konsumtif, kemudian anak-anak harus mempraktekkan, teman-teman ya. Harus praktek. Jadi, ciri-ciri dari pembelajaran mendalam itu ada prakteknya. Jadi, tidak hanya pemahaman tentang teori, tapi juga anak-anak itu difasilitasi untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan pemahamannya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau contoh ini tadi saya yang membuat RPP tentang budaya konsumtif begitu ya. Maka 5 menit ini saya gunakan untuk bagaimana cara guru mengaplikasi pemahaman tentang budaya konsumtif. Maka saya suruh anak-anak membuat clipping begitu ya. Silakan anak-anak membuat clipping ya. Sebelumnya juga kita harus menyiapkan materi-materi atau potongan-potongan informasi tentang budaya konsumtif. Anak-anak membuat clipping. Kemudian bisa juga anak-anak membuat peta konsep, presentasi, termasuk juga mengaplikasi, membuat apa-apa dan lain-lain. Silakan teman-teman boleh berkreasi ya. Ini 5 menit yang kedua. Kemudian 5 menit yang terakhir digunakan untuk merefleksi ya. Nah, merefleksi itu adalah tentang bagaimana cara murid mengevaluasi praktek nyata yang telah dilakukan. Biasanya kita menggunakan teknik 3 thinking heads. Ada yang pernah tahu 3 thinking heads ini seperti apa? Ini adalah teknik refleksi yang sangat digemari oleh guru-guru dalam proses pembelajaran biasanya. Biasanya guru-guru memberikan 3 gambar heads 3 gambar topi dengan warna yang berbeda. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, masing-masing warna itu merepresentasi sebuah pertanyaan. Nanti saya beri contohnya ya, atau teman-teman juga boleh melihat di internet tentang 3 thinking heads ini. Dan juga teknik refleksi yang lainnya. Jadi 5 menit yang terakhir ini teman-teman gunakan untuk refleksi ya, untuk memberikan evaluasi kepada siswa tentang apa saja nih yang sudah dilakukan di dalam apa saja yang diperoleh siswa dalam praktek belajarnya seperti itu. Jadi ada 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga. Kalau 5 menit pertama tadi tentang pemahaman. Boleh teman-teman itu dengan metode ceramah, dengan metode menonton video, atau membaca buku boleh. Kemudian ada 5 menit kedua. 5 menit kedua adalah mengaplikasi. Diingat-ingat ya teman-teman, ada praktek. Nah, teman-teman bisa prakteknya itu yang sederhana saja, tidak perlu yang rumit karena waktunya cuma 5 menit ya. Contohnya prakteknya adalah presentasi atau prakteknya tentang membuat peta konsep. Nah, kemudian yang 5 menit terakhir atau 5 menit yang ketiga itu merefleksi. Jadi ada pemahaman, ada pengaplikasian, dan ada refleksi. Seperti itu ya. Pemahaman tadi, mata pelajaran yang ada atau cakupan materinya itu mengambil mata pelajaran IPAS. Kalau mengaplikasi tadi, mengambil mata pelajaran
seni dan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi di dalam satu pembelajaran itu sudah mencakup 3 materi pelajaran yang berbeda tapi saling berkesinambungan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini evaluasi RPP. Sebelum saya masuk pada evaluasi RPP, silakan boleh tanya teman-teman. Silakan bertanya atau apa yang saya sampaikan terlalu cepat ya mungkin. Teman-teman silakan boleh bertanya, boleh untuk mengkonfirmasi kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi terkait dengan tips and trick dalam praktek mengajar di kelas seperti itu. Silakan bertanya, waktunya masih banyak, jadi ada 2 jam di sini yang harus kita selesaikan untuk webinar ini. Silakan bertanya. Mungkin dilanjut dulu Pak, nanti kan di tengah perjalanan pasti akan muncul pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Denny. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tadi ada tips and trick tentang proses pembelajaran. Nah, kemudian ada evaluasi RPP. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang pertama yang sudah diselesaikan oleh teman-teman. Saya memberikan refleksi, yaitu mengevaluasi. Meskipun di dalam sistem e-learning secara personal sudah saya berikan feedback di masing-masing tugas teman-teman, apa saja yang harus dievaluasi begitu ya. Tapi secara garis besar akan saya sampaikan di webinar kali ini. Tujuannya agar ada waktu beberapa minggu ini teman-teman bisa merevisi jika memang ada yang tidak sesuai dengan dengan instruksi atau prosedur yang ada, seperti itu. Mulai dari yang pertama, ini memahami instruksi tugas. Nah, beberapa di antara teman-teman ini ada beberapa yang sedikit berbeda apa yang kita harapkan dalam tugas yang pertama itu dengan pengaplikasiannya teman-teman dalam membuat RPP begitu ya. Apa aja nih memahami instruksi tugas? Contohnya kita paham bahwa tugas yang pertama itu teman-teman ini membuat RPP dan modul ajar tematik begitu ya. Beberapa masih ada yang menggunakan mata pelajaran sebagai proses pembelajarannya, bukan tematik seperti itu. Nah, jika memang seperti itu, saya berikan feedback di bawahnya biasanya. Nah, biasanya saya berikan waktu 1 kali 24 jam untuk mengkonfirmasi, bisa menjabri saya begitu ya, untuk revisi. Nah, jika merasa bahwa RPP atau modul ajarnya itu tidak sesuai, saya berikan waktu 1 kali 24 jam untuk merevisi. Itu ya, jadi saya sangat memberikan teman-teman itu kesempatan untuk memperbaiki, itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya teman-teman ini juga aktif di dalam mengkoreksi tugas atau nilai yang sudah saya berikan. Jika dirasa nilai itu tidak sesuai dengan tugas yang sudah teman-teman kerjakan, silakan teman-teman boleh kok untuk mengkonfirmasi ke saya. Kemudian saya akan selalu memberikan feedbacknya. Saya berikan alasan-alasan kenapa saya menilai seperti itu. Nah, ini adalah bukti transparansi dari proses pembelajaran yang ada. Jadi saya berikan teman-teman itu keleluasaan untuk dapat bersama-sama mengkoreksi proses pembelajaran yang ada. Jadi tidak hanya selalu di saya sebagai tutor yang mengkoreksi, teman-teman juga boleh mengkoreksi. Yang kedua adalah mahasiswa membuat 2 RPP. Nah, ini yang paling sering saya ketemui, bahwa tugas yang dikumpulkan itu hanya 1 RPP. Padahal itu 2 ya teman-teman. 2 RPP yang harus dikumpulkan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap nilai ya. Ada yang nilainya di bawah 70 biasanya itu saya berikan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan instruksi. Karena memang di dalam rubrik penilaian kami di tutor itu, instruksi ini juga menjadi bagian dari penilaian. Kesesuaian dengan instruksi yang diberikan. Bagi teman-teman yang merasa bahwa ada yang keliru dari tugas yang sudah dikumpulkan, silakan untuk memperbaiki bagi yang belum saya nilai.
Tapi sebagian sudah saya nilai, maka teman-teman wajib untuk mengkonfirmasi ke saya melalui Japri ya. Disampaikan saja kira-kira kesalahannya apa, nanti saya berikan waktu 1 kali 24 jam untuk memperbaiki seperti itu. Ya agar nilainya bagus-bagus teman-teman ya, jangan sampai nilainya di bawah 50 gitu. Nanti teman-teman juga yang akan rugi gitu ya. Tapi bagi yang teman-teman yang dapat nilai 90 ke atas juga ya bagus, berarti ya artinya tugasnya sudah sesuai. Nah, selain itu tujuan pembelajaran. Saya sangat sering sekali melihat tujuan pembelajaran itu hanya dibuat mengacu pada domain pengetahuan saja gitu ya. Padahal ada 3 domain di tujuan pembelajaran itu. Domain apa saja teman-teman? Ada domain pemahaman, kognitif, ada domain keterampilan, psikomotor, dan ada domain afektif ya. Nah, saya melihatnya itu lebih pada dominan untuk domainnya itu pada pemahaman saja atau kognitif ya. Menjelaskan, mengidentifikasi, membuat, mengaplikasi, menganalisis, memahami, itu domain dari pemahaman atau kognitif. Harusnya ada juga domain keterampilan, domain afektif seperti itu, jujur. Kalau afektif itu apa ya? Yang berkaitan dengan sikap. Nah, silakan teman-teman dapat melihat KKO ya, kata kerja operasional itu lengkap di situ ada 3 domain ini. Gitu ya. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran mendalam tadi ya, teman-teman. Ada pemahaman itu masuk kognitif, memahami. Ada pengaplikasian, dia masuk keterampilan psikomotor, dan ada refleksi yaitu masuk ke sikap. Nah, kemudian praktek pedagogis yang saya sering lihat itu banyak yang tidak menyertakan, tidak ditulis praktek pedagogisnya. Jadi saya bingung, teman-teman, ini sebenarnya langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, praktek pedagogis ini penting ya untuk ditulis sebagai informasi kepada pembaca bahwa nantinya teman-teman dalam proses pembelajaran itu mau langkah-langkahnya itu seperti apa, itu ditulis di praktek pedagogis. Nah, praktek pedagogis salah satunya adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang seperti apa yang diharapkan? Yang diharapkan model pembelajaran yang langkah-langkahnya atau sintaknya itu mengintegrasikan proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ya, saya berikan contoh. Di sini saya menggunakan model PJBL ya. PJBL ini apa teman-teman? Ada yang tahu? PJBL ini kepanjangan apa? Ayo, PJBL ini kepanjangan apa teman-teman? Silakan browsing. Project Basic Learning loh Pak. Ya, Project Based Learning. Nah, saya praktek pedagogisnya, saya berikan contoh, saya menggunakan model PJBL ya, Project Based Learning. Di Project Based Learning itu ada 5 langkah. Pertama, pertanyaan mendasar, perencanaan proyek, penyusunan jadwal, monitoring, dan evaluasi. Nah, jika ini diintegrasikan dengan tiga pengalaman belajar mendalam siswa yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu seperti apa jadinya. Sebagai contoh ya, di pertanyaan mendasar itu dia masuk memahami. Ya, seperti tadi Mbak Mei Yuli tadi mengatakan bahwa harus ada aktivitas tanya jawab. Nah, ini termasuk pertanyaan mendasar, masuk pada memahami. Perencanaan proyek masuk memahami. Penyusunan jadwal ini sudah masuk mengaplikasi. Ini di 5 menit yang kedua. Monitoring masuk mengaplikasi, ini di 5 menit yang kedua. Dan evaluasi merefleksi, ini masuk 5 menit yang ketiga, seperti itu ya. Jadi memahami, ini ada 2 langkah-langkah, ini masuk pada 5 menit yang pertama. Penyusunan jadwal dan monitoring, ini masuk 5 menit yang kedua, dan evaluasi masuk 5 menit yang terakhir. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan media digital. Jadi saya baca RPP teman-teman itu belum ada masih ada beberapa dokumen itu yang belum menyertakan pemanfaatan media digital atau digitalisasi. Ya, masih menggunakan sumber belajarnya buku paket, masih menggunakan sumber belajar yang konvensional. Harapannya pemanfaatan media digital itu ada di
di RPP-nya teman-teman. Apa sih sebetulnya pemanfaatan media digital itu? Salah satunya adalah sumber belajar digital. Ya, bisa video YouTube, bisa teman-teman ambil dari dari media-media digital yang ada. Kemudian media pembelajaran digital, ada Kahoot begitu ya, ada WordWall dan lain sebagainya. Itu harus dimanfaatkan dengan baik sebagai semangat guru untuk di era digital ini. Sudah teman-teman, terima kasih. Ini yang sudah saya susun. Harapannya ini membantu teman-teman dalam proses pengerjaan tugas yang kedua. Ada quotes bagus teman-teman. Ini saya ambil dari dosen saya ya. Ada dosen di S2 saya di UNESA itu pernah berkata bahwa guru itu sebagai model yang ideal bagi muridnya. Sehingga guru itu harus bisa tampil many things ya. Tampil many things itu dalam artian harus semuanya itu bisa. Kadang itu jadi dokter, kadang jadi pengacara, kadang jadi polisi gitu ya, kadang jadi pemadam kebakaran di dalam sudut pandang siswa. Sehingga sebagai seorang guru itu harus terus berlatih untuk mengembangkan potensinya dan kemampuannya. Jadi teman-teman, kurang lebih yang sudah bisa saya sampaikan. Silakan untuk berdiskusi kira-kira dari paparan yang sudah saya sampaikan ini teman-teman ingin memperdalam yang mana, atau yang bingung yang mana. Nanti silakan diskusi, jangan pasif ya teman-teman, harus aktif ya. Minimal teman-teman tanya atau mengkonfirmasi. Oh ya teman-teman, di dalam RPP itu harapan kami jaring-jaringnya itu digambar seperti ini ya. Nah, dibuat seperti bagan-bagan seperti ini. Nah, ini adalah model Webbed ya. Model Webbed atau model jaring-jaring tema seperti ini. Beberapa RPP itu kami koreksi, jaring-jaring temanya tidak seperti ini, cuma tulisan-tulisan aja. Jadi harapannya bisa ditulis atau ditampilkan seperti ini, seperti bagan ini ya, bagan-bagan. Gitu ya teman-teman, kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman bisa bertanya terkait dengan yang pertama adalah penugasan. Apakah sudah jelas semua instruksinya? Sudah jelas ya, bahwa tugas yang diberikan adalah tentang praktek mengajar. Kemudian tips and trick. Nah, harapannya teman-teman juga mengikuti tips and trick yang sudah saya buat. Pak, bolehkah saya misalkan membuat dalam versi saya? Silakan, boleh teman-teman, tapi harapannya sesuai dengan ini ya. Ada memahami, ada mengaplikasi, dan ada merefleksi. Seperti itu. Kemudian terkait dengan evaluasi RPP, silakan bagi yang merasa bahwa RPP-nya masih kurang sesuai dengan instruksi yang ada, boleh untuk diperbaiki. Bagi yang belum saya nilai atau yang sudah saya nilai, kan itu harus ada revisi nilai ya. Jadi silakan japri ke saya, nanti saya berikan teknisnya untuk revisi nilai itu seperti apa. Gitu. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Yuli. Ini Pak, kan kemarin yang RPP-nya yang dibuat itu kelas 5. Terus sebenarnya mengajarnya di kelas 1 Pak, apakah tidak masalah atau bagaimana Pak? Ya, jadi Kak Yuliana ya, Kak Mei ini ngajarnya di kelas 1. Tapi ya, RPP yang dibuat di kelas 5. Iya Pak. Ya, tidak masalah sih. Nanti Kak Mei ini prakteknya di kelas 5 kan ya? Iya, di kelas 5. Ya, boleh, silakan Kak, boleh nggak apa-apa. Terus Pak, ini kan kemarin deadline sekali Kak, karena tugas di sekolah juga banyak Pak. Jadi kemarin itu RPP-nya sempat tidak sama dengan yang Bapak kirim menunya. Contohnya nanti saya Pak kirimkan ke. Ya, nggak apa-apa. Diperbaiki saja Kak. Ya, diperbaiki saja Kak Yuli. Kalau belum ada, sudah saya nilai itu ya di learning. Belum Pak. Belum. Kalau belum dinilai langsung diupload saja. Ya, terima kasih Kak Mei Yuliana. Silakan teman-teman yang lain. Ya, maaf Pak, itu bertanya. Silakan Kak Rosliana, boleh bertanya. Kan kami baru atau kami yang kurang paham Pak, ini disuruh bikin RPPH-nya juga.
RPPH-nya di RPPH yang satu. Kak Rosliana, maaf suaranya putus-putus, saya kurang menangkap. Mungkin jaringannya tuh. Iya, ini RPPH kan di sini dikumpul 2 Pak, sedangkan kami kumpulnya 1. Kami yang kurang paham kemarin. Ini RPPH yang 2, RPPH dengan tema yang berbeda atau satu tema saja, cuman digandakan begitu Pak. Iya. Pertanyaan bagus dari Kak Rosliana. 2 RPP itu dengan 2 tema yang berbeda ya Kak Ros. Nah, jadi mahasiswa membuat 2 RPP dengan 2 tema yang berbeda. Oh, dengan 2 tema yang berbeda. Iya Kak Jadi Ros. kalau misalkan kami kan baru 1 tema yang kami kumpul, jadi harus bikin lagi 1 Pak. Iya benar, bikin satu lagi ya dengan tema yang berbeda. Oh, begitu. Ya, semangat Kak Rosliana. Insya Allah Pak. Iya. Satu lagi Pak. Boleh. Mas Silakan. ya. Ini cara pengaplikasian yang masuk komponen pemahaman tentang budaya konsumtif. Ini apakah harus diaplikasikan keempatnya? Contohnya membuat clipping, membuat peta konsep. Ini harus dikasih masuk dalam durasi yang 5 menit itu atau dipilih salah satunya? Ya, kalau saya boleh saran, dipilih salah satu aja, Kak, karena waktunya kan 5 menit terbatas. Oh, begitu. Ya, Oh, jadi bisa buat clipping atau membuat peta konsep. benar. Oh, dipilih salah satunya saja. Iya. Kalau Kak Ros merasa bisa dilaksanakan dalam waktu 5 menit keempatnya ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau saya merasa ya tidak kurang waktunya ya, kurang cukup begitu ya. Jadi pilih salah satu aja. Oh, begitu. Ya, dan itu contoh ya Kak Ros. Jadi silakan disesuaikan dengan materinya teman-teman sendiri. Kalau tadi kan saya mencontohkan materi saya. Teman-teman boleh membuat peta konsep boleh, membuat demonstrasi boleh, membuat alat atau apa, terserah teman-teman. Yang penting ada mengaplikasikannya seperti itu. Iya. Terus satu lagi Pak, Boleh, maaf. silakan nggak apa-apa. Apakah boleh kami ikuti tema yang Bapak berikan tadi, seperti tema yang Bapak, sampahku tanggung jawabku? Ya, ya boleh-boleh saja sebenarnya, nggak apa-apa. Saya kan hanya kasih contoh. Tapi harapannya teman-teman bikin sendiri, jangan itu saya. Iya. Jangan itu saya karena saya harapkan teman-teman ini bisa berkreasi seperti itu ya. Iya, insya Allah. Ya, Ya. siap. Non, Terima Pak. kasih. Ya, Kak Ros, terima kasih ya. Silakan, ada yang bertanya? Sangat bagus sekali pertanyaan dari Kak Ros tadi ya. Bapak izin mau tanya. Ya, silakan Kak Ning. Bapak, kan aku tuh ngumpulin tugas RPP tuh kan bikin 2 ya Pak. Terus aku ngumpulinnya di 2 file kan. Udah Bapak nilai, cuman ada keterangannya bahwa saya itu mengumpulkan 1 file, 1 RPP. Itu gimana Pak? Oke, saya coba cek lagi ya, nanti ya. Iya Pak, baik-baik. Terima kasih Terima ya Kak kasih Ning Bapak. atas konfirmasinya ya. Izin bertanya Pak. Ya, Mas Wahyu sebentar ya, 5 menit lagi ya. Saya coba cek ya Mbak Ning ini, Kak Ning. Bentar. Sebentar ya Mas Wahyu ya, saya cek di Iya, sistemnya dulu ya.
Oh iya. Oh iya, setelah saya cek benar ya Mbak Kak Ning ini mengumpulkan dua, tapi saya beri keterangan cuma satu ya. Nanti saya perbaiki ya Kak Ning. Terima kasih atas Siap, konfirmasinya. Bapak. Siap, siap, Oke, Pak. ya baik. Terima kasih, Bapak. Sama-sama Kak Ning. Silakan Kak Wahyu. Mengenai pembuatan videonya, Pak, itu apakah videonya misalkan berjalan, apakah bisa di satu arah saja, Pak? Ya, kalau saya kok lebih menyarankan itu videonya dalam satu sudut, satu ini ya. Satu sudut saja? Iya, itu sudut aja, cuma meluas, jadi bisa menjangkau Semuanya gitu? semuanya gitu ya. Jadi tidak berjalan Iya. karena nanti pasti bingung ya yang melihat ya. Jadi Iya. menjauh gitu ya, biar perspektifnya luas seperti itu. Gitu ya Mas Wahyu. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Oke, silakan. Bapak maaf. Izin, Pak. Izin. Oh, Siapa dulu ini? Kak Maisa dulu ya, coba. Kak Maisa. Pak, izin mau bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak jelaskan pembuatan videonya kan berdasarkan tugas 1. Di tugas 1 itu kan ada 2 RPP, boleh memilih. Andai kata misalnya kita di luar dari tugas 1, misalnya RPP baru untuk membuat video, nggak apa-apa, Pak? Atau harus berdasarkan tugas 1? Iya, harusnya dari tugas 1 ya, Pak. Jadi pembuatan prakteknya itu berdasarkan dari RPP yang sudah dibuat di tugas 1 seperti itu. Kalaupun memang Kak Maisah Afriani ini mau ada yang berbeda ya boleh-boleh saja. Tapi tetap tugas 1 yang tema dari tugas 1 itu yang digunakan. Kalau misalkan mau merevisi beberapa kegiatannya, mungkin di langkah-langkah kegiatan itu merasa belum ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi, maka boleh untuk diperbaiki, disesuaikan dengan yang terbaru ini. Tapi tidak terlepas dari tugas 1-nya. Sesuai dengan tugas. Oke, baik Pak, makasih. Ya, terima kasih Kak Maisa. Selanjutnya tadi siapa ya? Kak Ning ya atau Kak Mei? Kak Ning dulu deh. Oh, Kak Mei ya, Kak Mei. Silakan Kak Mei. Pak, kan ini nanti videonya kan 15 menit. Terus Pak, untuk 5 menitnya bisa di-post dulu untuk ke menit selanjutnya, karena pasti Pak, ambil waktu pas ininya menit selanjutnya. Boleh. Nanti diedit lagi, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh silakan atur sedemikian rupa yang pasti 15 menit itu sudah mencakup memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jangan mau misalkan memahaminya 5 menit, mengaplikasinya itu 8 menit atau 7 menit, nanti merefleksinya cuma 3 menit, ya silakan, nggak apa-apa. Nggak harus caklek 5 menit, nggak harus seperti itu. Jadi disesuaikan dengan waktu dari teman-teman sendiri. Gitu. Saya tadi mencontohkan itu biar mudah, saya contohkan 5 menit per 5 menit seperti itu. Itu ya Kak Mei ya. Selanjutnya Kak Ning Siti. Baik Pak, pertanyaan saya sama sih seperti kami tentang editingnya. Soalnya kan saya ngajar di kelas 1 ya Pak, kadang tidak sesuai harap. Ibaratnya waktunya sangat singkat, tapi kan pengkondusifan anak-anak di kelas 1 itu sangat luar biasa ya Pak. Jadi mungkin nanti betul yang kata Bapak tadi boleh diedit gitu. Itu saja sih Pak. Ya, boleh silakan. Jadi asal ada intinya itu ya Pak. Benar, yang pasti ada 3 proses tadi. Gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Sama-sama Kak Ning. Silakan selanjutnya. Ada yang bertanya mungkin? Hari ini hanya 13 mahasiswa ya. Jadi masih banyak yang tidak hadir. Terus mahasiswa. Oh ya teman-teman, kehadiran Tuweb ini juga termasuk penilaian ya. Jadi harapannya teman-teman ini sangat aktif di Tuweb, di webinar, hadir begitu ya, agar penilaiannya dapat maksimal seperti itu. Saya itu beberapa mahasiswa itu bagus RPP-nya, tapi
diskusinya kosong dan juga webinarnya nggak hadir, maka nilainya juga jelek gitu ya. Jadi saya sangat menyayangkan sekali. Jadi keaktifan teman-teman dalam kegiatan webinar ini juga termasuk dalam proses penilaian kami. Di grup itu ada berapa ini ya? Ada berapa ya mahasiswanya? Berapa? 16 Pak. 16. Ada 15 ya teman saya. Iya Pak. Iya sangat ini ya. Kurang. Harusnya kan 26. 26 ya. Mungkin masih banyak yang belum join di grup, Pak. Kenapa? Mungkin masih ada yang belum join. Iya, belum join. Saya sangat menyayangkan sekali ya. Informasi yang banyak saya share itu di grup malahan ya. Jadi kalau nggak join itu kurang ini, nilainya kurang bagus. Silakan Pak Denny barangkali mau tanya. Pak Denny Dwi Prasetyo. Pak Denny ngajar di mana? SDN Walurejo Borobudur, Pak. Oh, Borobudur. Magelang ya Pak Denny ya? Iya, Magelang, Pak. Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah ASN atau ASN semua? Belum ada, Pak. Kita masuk regulasi kalau belum belajar. Iya Kak, Kak Mei. Honorer. Siap, semangat teman-teman. Dalam ini berarti proses S1 teman-teman ya. Betul, Pak. Ada yang penyamaan ini ya, bukan penyamaan apa namanya ya? Penyetaraan mungkin ya. Penyetaraan. Iya, saya Pak. Kak Mei dulunya S1-nya apa? Administrasi publik, Pak. Administrasi. Kalau Pak Denny ini S1-nya dulunya apa? Matematika murni, Pak. Matematika murni. Iya. Mantap sekali. Sekarang ambil PGSD ya karena menyesuaikan dengan tugas pekerjaannya. Ini jaringan saya putus-putus. Pak, cuaca sedang hujan. Siap, Mas Wahyu. Semoga sehat selalu, selamat. Teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja ya, karena memang hari Minggu teman-teman biar istirahat. Oh, ada yang tanya. Siapa yang tanya ini? Silakan. Oh, masuk. Pak mau nanya Pak. Silakan, Kak Yustika. Itu Pak videonya nanti uploadnya di mana Pak? Nanti uploadnya itu saya sendiri masih belum mendapatkan info apakah diupload video atau link ya. Nanti saya tanyakan ke Korprodinya dulu. Nanti saya share di grup ya, Kak Mustika ya. Iya Pak. Biasa kan di YouTube atau di sosmed masing-masing Oh iya, gitu silakan. Pak. Biasanya itu Ada Pak, gitu. biasanya Bantu jawab, Pak. Ya, silakan, 5 silakan. itu Pak di YouTube itu, Pak. Oke, guys, bentar. Kita kembali ke pertanyaan Kak Yustika ya. Kak Yustika tanya, apakah penguploadannya itu video atau link seperti itu ya? Ada yang mau membantu menjawab? Biasanya seperti apa? Ya Pak, saya mau bantu jawab. Iya. Teman saya kami sama-sama semester 5, mahasiswa semester 5. Dia juga buat video, cuman katanya halo. Ya, silakan Kak Nisaun, boleh. Mas nyambung. Silakan dilanjutkan. Kak Nisa. Loh, malah berhenti. Ada yang mau membantu gimana? Mas Aswar tadi ya, Kak Aswar. Ya, Pak, di waktu di semester 5 saya biasanya itu melalui linknya itu melalui YouTube. Ya, sepertinya memang melalui link ya. Maka dari itu teman-teman saya harapkan mengambil videonya itu dalam bentuk landscape ya. Jadi sesuai dengan ketentuan di YouTube ya. Jadi uploadnya. Maaf Pak, hujan tadi Pak, jadi agak terputus wifi-nya. Iya, Kak Maisa tadi ya yang ini. Ya, untuk menjawab yang pertanyaan Kak Yustika tadi, ada teman saya untuk mengupload videonya tuh ada yang lewat link, ada yang lewat video. Cuman kita beda tutor, beda
dosennya. Cuman dia kayak gitu, lewat link bisa, lewat video juga bisa, di video YouTube. Iya, nanti pastinya saya share di grup ya. Tapi tadi sepertinya saya sepakat dengan Mas Aswar ya. Kayaknya itu diupload dulu di YouTube, nanti pengirimannya atau pengumpulannya itu melalui link biasanya. Link YouTube seperti itu. Tapi nanti pastinya saya share di grup ya, Kak Yustika ya. Iya, Pak. Jawabannya. Nggih. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Silakan sekali lagi apa yang mau bertanya mungkin? Ya, Kak Denny, silakan. Pak, boleh share untuk presensi itu web hari ini, Pak? Boleh, saya share di chat ya. Bentar. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan diakses teman-teman untuk presensi hari ini ya. Silakan isi hadir untuk menunjang nilai teman-teman di tugas yang kedua ini. Untuk materi juga saya nanti share di grup ya. Silakan dibaca-baca lagi. Dan saya memberikan teman-teman ini ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Di copy saja, tapi saya rasa jangan di share di grup ya, karena kalau absensi ini biar tidak, maksudnya yang ikut hanya yang ikut di webinar ini saja yang bisa mengakses gitu ya. Jadi kalau dikirim di grup, otomatis teman-teman yang nggak ikut, nggak hadir, dia akan bisa mengakses, kan tidak adil ya. Jadi biar yang aktif di webinar ini yang dapat mengakses link ini seperti itu. Maka jangan dikirim di grup. Karena yang di webinar pertama itu sudah terlanjur di share di grup ya, jadi ya akhirnya ada juga yang tidak ikut webinar tapi mengisi kehadiran seperti itu. Gak apa-apa. Untuk yang kedua ini nggak usah di share. Nanti materinya saya share di grup biar semua bisa mengakses. Baik, karena memang tidak ada yang ditanyakan, teman-teman. Kita sepakat untuk mengakhiri atau harus nunggu jam 9? Gimana baiknya? Kalau sudah tidak ada kebijaksanaan Bapak saja. Iya. Karena teman-teman juga biar ada waktu untuk istirahat dan juga menyiapkan untuk bekerja besok di hari Senin seperti itu ya. Absennya Kak gimana Kak? Absennya. Sudah saya share di chat Kak Aswar. Di pesan ini. Itu Kak ada di chat. Sudah Enggak ada Pak sini. Enggak ada Kak. Enggak ada. Sudah Sama Pak, saya juga nggak Ada di chat Kak, ada di chat. Ada di chat. Sama Pesan, klik pesan Kak. Klik apa Kak? Klik pesan. Klik pesan. Yang icon pesan itu ada link yang Bapak kirim barusan. Oh, di sini nggak ada ya? Bentar, atau saya nggak tahu ini. Oh, pojok bawah tuh nggak ada. Panggilan ya? Oh iya ada. Ada ya? Iya. Kak Aswar sudah ada, sudah bisa nemu Kak Aswar. Iya, sama. Izin Kak, masih tidak menemukan di mana tempat absensinya. Saya kirim melalui pesan. Yang bawah Kak, yang pojok bawah ada logo chat. Yang pesan dalam panggilan. Kalau bukannya di handphone ada yang Udah, Kak. 3 itu. Ya, gimana? Pesan dalam panggilan. Udah dapat Kak Maisi. Sudah bisa semua? Sudah Kak Mei. Udah Pak. Mas Kak Aswar, Pak Aswar ini belum kayaknya. Pak Aswar. Belum Pak Aswar. Saya japri saja Pak Aswar. Atau saya
Saya ini aja wis, saya absen sendiri Kak aja, Pak Aswar, Aswar. ada titik 3 itu kalau di handphone bukannya deket yang mau matiin teleponnya. Ya, coba. Terus ada pesan dalam panggilan. Pak Denny udah Pak. Sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang kita akhiri. Udah tahu yang lain Pak. Coba yang lain deh. Respon, ayo sebelum saya matikan. Pak, mohon izin Pak. Ya, Mas Denny. Bagaimana kalau untuk mensiasati kalau yang hadir hari ini kan di on cam semuanya aja, difoto dulu aja Pak. Kan double dokumennya. Oke, benar. Ya, saya mau ngomong itu ya. Jadi silakan on cam semua, kita foto untuk dokumentasi dan juga nanti saya bisa mengabsen, jadi saya bisa memvalidasi ya absennya teman-teman. Barangkali ada yang nggak bisa absen, saya kan tahu ada fotonya dan namanya pastinya ya, jangan sampai ada namanya ya. Kita foto dulu ya, sebentar, kita carikan dulu. Bentar. Apa ini ya, biar kelihatan semua ya. Siapa yang bisa bantu ya, biar ke capture semua gitu loh. Saya nggak bisa ya. Atau foto aja Pak pakai HP, nanti saya kirim Pak. Bentar, saya coba dulu sebentar. Nah, sudah bisa. Sudah bisa kelihatan semua. Oke, kita foto dulu ya. Bentar. 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ini yang terlihat itu ada Kak Ning, Kak Rosliana, Kak Mei, Kak Aswar, Kak Nisaun, Mas Denny, Kak Yustika, Kak Maisha, Mas Dimas, Kak Dela Andrean, sama Mas Wahyu. Sisanya sebentar, kita setting lagi. Bentar. Gimana ya caranya biar kelihatan semua? Bisa. Full screen. Just view. Bisa. Nah, besok kelihatan kabel ini apa ya? Besok ya. Bentar ya, sebentar. Gimana ya cara kok nggak ini ya, sih. Ada yang nggak kelihatan. Mas apa tadi, Mas Denny? Ya, Mas Denny ada. Bentar. Oke, sudah terfoto semua. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk penyelesaian tugas teman-teman di sesi yang kelima ini ya. 3 sesi lagi kita melaksanakan tutor ini. Semoga sampai di sesi yang terakhir teman-teman dapat menyelesaikan tugas dan juga tanggung jawab di kuliah ini dengan baik dan dengan optimal seperti itu ya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada yang salah kata atau salah dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah ya. Saya pribadi sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Terima kasih teman-teman.
Selamat berhari Minggu ya, malam Senin. Semoga besok harinya menyenangkan, teman-teman dapat bekerja dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bu Lili dari grup dari webinar ini ya. Silakan ya.